Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's on the alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be ashamed, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Selamat malam untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yang terkhususnya uji regresi logistik binar. Video ini saya buat sebagai bangunan tugas mata kuliah statistik gizi yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natsinaga dengan NIM 1120230013. Uji regresi logistik binar. Model regresi logistik binar adalah salah satu bentuk regresi non-linear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel binar, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1 atau variabel dikotomi, atau variabel yang mempunyai sebaran binominal. Sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Pada model regresi logistik binar, variabel bebas disebut kovariat. Apabila sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, maka percobaan tersebut mengikuti distribusi binominal. Adapun prosedur uji regresi logistik binar yang pertama yaitu memodelkan. Dengan tujuan memodelkan hubungan antara variabel respon X atau kategori dengan variabel prediktor atau Y. Variabel prediktor atau penjelas bisa diskrit, bisa kontinu. Yang pertama itu adalah kita menentukan hipotesis statistiknya, yang dimana hipotesis 0 sama dengan beta J sama dengan 0. Hipotesis alternatif yaitu beta J tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua susun tabel kontingensi. Lalu yang ketiga hitung proporsi Y untuk setiap kategori X. Lalu yang keempat hitung ODDS 0 sama dengan P0 per 1 dikurang P0. Bisa teman-teman perhatikan untuk menghitung proporsi Y dan setiap kategori X itu dapat kita lihat pada P dalam kurung YI sama dengan 1 sama dengan VI. Lalu P dalam kurung Y sama dengan 0 sama dengan 1 dikurang VI. Yang dimana YI adalah Bernoulli atau P. Kemudian langkah yang kelima adalah estimasi parameter beta secara manual. Beta 1 sama dengan in dalam kurung ODDS 1 per ODDS 0. Lalu yang keenam hitung prediksi probabilitas, di mana F dalam kurung Z sama dengan eksponen Z per 1 ditambah eksponen Z, atau F dalam kurung Z yaitu 1 dikurang 1 per 1 ditambah eksponen dalam kurung min Z. Lalu kita buat kesimpulannya. Nah, di sini ada contoh kasus uji manual regresi binar. Suatu penelitian diadakan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi makanan sehat. Dapat kita perhatikan data pada tabel berikut. Itu ada 10 orang sampel dengan dua variabel X dan Y. Nah, di sini X sama dengan 1, misalnya itu laki-laki, kemudian X sama dengan 0 itu adalah misal perempuan. Lalu Y sama dengan 1 adalah konsumsi makanan sehat, Y sama dengan 0 tidak konsumsi makanan sehat. Maka jumlah datanya adalah 10, yaitu N-nya adalah 10. Kemudian kita model, kita buat logit, yaitu in dalam kurung P per 1 dikurang P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Karena X hanya 0 atau 1, parameter dapat dihitung secara manual menggunakan metode ODDS logit sederhana. Kemudian kita tentukan hipotesisnya. Lalu yang kedua itu kita tentukan dan kita buat susun tabel kontingensi. Kemudian yang ketiga hitung proporsi Y untuk setiap kategori X. Keempat hitung ODDS. Lalu yang kelima estimasi parameter beta secara manual. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, kita buat yang pertama itu uji hipotesis. H0 dalam kurung beta 1 sama dengan 0, di mana jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap peluang seseorang yang mengkonsumsi makanan sehat. Lalu H1 sama dengan
beta 1 tidak sama dengan nol, yaitu jenis kelamin berpengaruh terhadap peluang seseorang yang mengonsumsi makanan sehat. Kemudian dapat kita perhatikan tabel kontingensi 2 kali 2 X kali Y, itu di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 1, yaitu 4, Y sama dengan 0, yaitu 2, dengan total 6. Kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 1, yaitu 2, Y sama dengan 0, yaitu 2, maka totalnya adalah 4. Jika kita totalkan keseluruhan itu 10. Lalu kita menghitung proporsi Y untuk setiap kategori X dan X sama dengan 0, di mana data 0, nomor 3, 6, 9, 10 itu sebanyak 4 orang, di mana Y sama dengan 1, nomor 3 dan 9 yaitu 2, Y sama dengan 0, nomor 6 dan 10 sama dengan 2. Maka P0 sama dengan 2 per 4 sama dengan hasilnya adalah 0,5. Lalu begitu juga pada X sama dengan 1. Data nomor 1, 2, 4, 5, 7, 8 sebanyak 6 orang, di mana Y sama dengan 1 pada nomor 2, 5, 7, 8 itu totalnya 4. Lalu Y sama dengan 0, nomor 1 dan 4 itu 2. Maka P1-nya 4 per 6, hasilnya 0,667. Kemudian kita menghitung HDDS untuk X sama dengan 0. HDDS 0 itu P0 per 1 dikurang P0 sama dengan 0,5 per 0,5. Hasilnya adalah 1. Lalu DDS untuk X sama dengan 1 adalah DDS 1 itu P1 dikurang P1 per 1 dikurang P1, itu hasilnya 0,667 per 0,33 sama dengan 2. Kemudian kita menghitung ODDS rasio, di mana OR sama dengan ODDS 1 per ODDS 0, yaitu hasilnya adalah 2. Kemudian kelompok X yaitu sama dengan 1 memiliki ODDS kejadian Y sama dengan 1 sebesar 2 kali lipat dibanding X0, atau individu dengan X sama dengan 1 memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk konsumsi makanan sehat dibanding X sama dengan 0. Kemudian yang kelima, estimasi parameter beta secara manual. Parameter beta 1 dalam model regresi logistik linear dapat teman-teman perhatikan dengan rumus. B1 sama dengan in ODDS 1 per ODDS 0, maka hasilnya adalah 0,6931. Lalu parameter B0, gunakan ODDS saat X sama dengan 0. Maka beta 0 sama dengan in ODDS 0 sama dengan in 1 sama dengan 0. Di mana model regresinya logit B sama dengan 0 ditambah 0,6931 X, atau logit B sama dengan 0,6931. Lalu yang keenam itu prediksi probabilitas, di mana P sama dengan 1 per 1 ditambah E min beta 0 ditambah beta 1X. Jika X sama dengan 0, P 0 sama dengan 1 per 1 ditambah eksponen min 0 sama dengan 1 per 1 tambah 1, hasilnya 0,5. Lalu jika X1 yaitu P1 sama dengan 1 per 1 ditambah eksponen min 0,6931, yaitu hasilnya adalah 0,667. Maka kesimpulannya, jenis kelamin berpengaruh positif terhadap konsumsi makanan sehat. Orang lain dengan X sama dengan 1 memiliki peluang 66,7% dibanding 50% untuk konsumsi makanan sehat. Baik, selanjutnya kita masuk pengelolaan data uji regresi logistik biner dengan SPSS. Yang pertama adalah kita masukkan data dari tabulasi kasus ke SPSS, yaitu data view. Kita klik variabel view dan ubah seperti pada tampilan di bawah ini. Kemudian yang kedua, masukkan data jenis kelamin X yang konsumsi makanan sehat Y ke SPSS. Klik variabel view, klik value pada jenis kelamin X dan yang konsumsi makanan sehat Y
Bagi berikut dapat teman-teman perhatikan di dalam gambar. Lalu selanjutnya pada menu klik Analyze, lalu Regression, kita klik opsi Binary Logistik. Kemudian masukkan variabel terikat, yang dimana yang konsumsi makanan sehat ke dependen, dan masukkan semua variabel bebas, jenis kelamin ke kovarian. Dapat teman perhatikan di dalam gambar. Lalu kita pilih Save, lalu centang Probabilities, di mana Group Membership, Unstandardized, kemudian klik Continue. Selanjutnya, pilih opsi lalu centang Classification Plot, Osmer Lemons Law Goodness of Fit, Cases with Leasing Residual, dan pilih Outliers Outside dan isi dengan angka 2. Kemudian, Correlation of Estimate, Iteration History, CL4XP, dan isi dengan 95, di mana ini adalah 95 adalah alpha dari keakuratan. Pada jendela utama, klik OK. Selanjutnya dapat dilihat output sebagai berikut, di mana pada tabel ini adalah tabel hasil dari Cache Processing Summary. Kemudian di sini ada tabel Iteration History. Dapat teman perhatikan dalam tabel berikut. Tabel ini hasil dari kasus yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian pada jendela utama, klik OK. Selanjutnya dapat kita lihat output juga, yaitu variabel in-equation, di mana dapat teman perhatikan pada jenis kelamin itu 0,693. Kemudian jika pada hasil lower dan upper 0,15 dan uppernya adalah 26,734. Nah, kita perhatikan signifikansi. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbandingan perhitungan manual dan SPSS. Nah, di sini dapat kita lihat pada komponen data yang digunakan itu 10 observasi dihitung satu persatu, yaitu pada uji SPSS 10 observasi dan pada manual juga sama. Kemudian pada coding variabel Y sama dengan 1 makan sehat, Y sama dengan tidak, Y sama dengan 0 adalah tidak. Maka uji SPSS juga sama hasilnya, yang dimana artinya konsisten sehingga hasil dapat dibandingkan. Lalu pada komponen nilai final P1 sama dengan 0,667, di mana uji SPSS adalah P1-nya 0,667, di mana sangat konsisten baik itu pada manual benar secara matematis. Kemudian ODDS rasio atau OR sama dengan 2,0, di mana hasil perhitungan manual. Lalu pada uji SPSS juga 2,0, di mana dapat kita simpulkan identik menunjukkan perhitungan manual yang tepat. Baik, dapat disimpulkan bahwa uji regresi logistik binar digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas binar terhadap variabel terikat binar. Dalam penelitian ini, uji tersebut digunakan untuk menilai apakah aktivitas fisik tinggi atau rendah mempengaruhi peluang remaja yang mengkonsumsi serat tinggi. Analisis menunjukkan koefisien positif, artinya aktivitas fisik tinggi meningkatkan kemungkinan konsumsi serat. Nilai ODDS rasio menunjukkan bahwa remaja dengan aktivitas fisik tinggi memiliki peluang sekitar 2 kali lebih besar untuk rutin mengkonsumsi makanan berserat dibandingkan remaja dengan aktivitas fisik rendah. Model ini memberikan gambaran kuantitatif dan membantu memprediksi kecenderungan pada pola makan sehat pada remaja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal kasus, di mana pada soal kasus ini kita berikan sebanyak 3 soal. Baik, soal yang pertama adalah peneliti menilai hubungan aktivitas fisik X dan obesitas itu Y pada remaja. ODDS obesitas kelompok tidak aktif sama dengan 1,8, sedangkan kelompok aktif 0,9 berdasarkan konsep ODDS rasio. Dalam regresi logistik,
Interpretasi yang tepat adalah A. Remaja aktif lebih berisiko obesitas 2 kali. Kemudian B. Remaja aktif berisiko lebih rendah, yaitu OR sama dengan 0,5. C. Remaja tidak aktif berisiko lebih rendah. D. Risiko obesitas kedua kelompok sama. E. Remaja aktif berisiko 4 kali lebih besar. Maka berdasarkan soal yang pertama tadi, jawabannya adalah yang B. Remaja aktif berisiko lebih rendah, di mana OR sama dengan 0,5. Di mana OR 0,9 per 1,8 hasilnya 0,5. Artinya, remaja aktif memiliki setengah risiko obesitas dibanding remaja tidak aktif. Sesuai konsep ODDS rasio pada file perbandingan ODDS dua kelompok. Kemudian contoh soal yang kedua, survei gizi menilai apakah kebiasaan sarapan X mempengaruhi anemia, yaitu Y. Hasil regresi menunjukkan beta 1 sama dengan min 1,10. Berdasarkan konsep logit dan eksponen B, kesimpulan yang tepat adalah A. Sarapan meningkatkan resiko anemia. B. Sarapan tidak berhubungan dengan anemia. C. Sarapan menurunkan ODDS anemia. D. Sarapan meningkatkan peluang tidak anemia 110%. E. Sarapan menyebabkan anemia. Berdasarkan soal yang kedua, jawabannya adalah yang C. Sarapan menurunkan ODDS anemia. Beta negatif pada model logistik berarti menurunkan log ODDS kejadian Y dengan eksponen B sama dengan eksponen pangkat dalam kurung min 1,10 kurang dari 1. Kebiasaan sarapan menurunkan ODDS anemia. Konsep eksponen dan interpretasinya dibahas dalam output regresi logistik. Kemudian masuk kepada soal yang ketiga. Peneliti menilai pengaruh asupan serat terhadap konstipasi. Omnibus test P sama dengan 0,0015 signifikan, tetapi uji variabel serat P sama dengan 0,07 tidak signifikan. Maka interpretasi yang benar adalah A. Serat tidak berpengaruh sama sekali. B. Model signifikan, tetapi variabel serat tidak akan kuat secara individual. Lalu C. Serat signifikan karena mendekati 0,05. D. Omnibus test tidak relevan. Lalu E. Serat dan model sama-sama signifikan. Maka di sini jawaban pada soal yang ketiga adalah yang B. Model signifikan, tetapi variabel syarat tidak kuat secara individual, di mana omnibus test signifikan berarti model secara keseluruhan berbeda dari model tanpa prediktor. Tetapi uji WALT menilai signifikansi parsial tiap variabel. Jika uji WALT tidak signifikan, maka kontribusi variabel bebas belum kuat, sebagaimana dijelaskan dalam bagian uji signifikansi regresi logistik. Baik, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada materi uji regresi logistik binar. Pada kesempatan kali ini, jika terdapat sebuah kesalahan baik dalam tutur kata dalam penyampaian dan juga sikap selama saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.